Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Maharani Limapung dengan NPM 2114071028. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai transmisi manual. Baiklah, kita mulai ya materinya. Baiklah, jadi transmisi manual yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindahan gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau kaki pada motor. Nah, prinsip kerja dari transmisi manual ini sendiri bekerja pada prinsip yang sederhana loh teman-teman, dengan menggunakan rasio roda gigi. Sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Rasio kecepatan dapat dipresentasikan pada persamaan dari rumus berikut. Nah, jadi rumusnya itu ada N2 per N1 ya teman-teman. N2 per N1, ada yang tahu nggak N itu apa? N itu adalah kecepatan putar dengan satuannya RPM, teman-teman. Nah, sedangkan T1 per T2 itu adalah jumlah gigi. Nah, jadi rumus keseluruhannya itu N2 per N1 sama dengan T1 per T2, teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah. Selanjutnya ada macam-macam transmisi manual. Berdasarkan cara pemindahan gigi, maka transmisi manual dibedakan menjadi 3, yaitu apa aja tuh? Pasti teman-teman masih jarang nih dengar nama tipe-tipenya. Nah, tipe-tipenya itu ada tipe sliding mesh, constant mesh, dan synchro mesh. Wah, asing banget ya kata-katanya. Baiklah, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi yang pertama ada transmisi sliding mesh ya teman-teman. Sliding mesh sendiri itu merupakan awal dari transmisi manual dan paling mudah untuk dimengerti. Nah, transmisi jenis ini karena memiliki banyak kekurangan dalam cara kerjanya, diantaranya adalah karena mengeluarkan suara yang kasar saat perpindahan gigi. Perpindahan gigi membutuhkan waktu yang cukup lama dan hanya dapat menggunakan salah satu dari roda giginya. Nah, kalau buat transmisi sliding mesh-nya sendiri kayak gini ya teman-teman. Ada input shaft-nya, ada output shaft-nya, dan ada counter shaft-nya. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, masih awal-awal nih, masih mudah ya buat dimengerti. Baiklah, yang selanjutnya ada transmisi constant mesh. Transmisi tipe ini adalah transmisi yang cara kerjanya dengan pemindahan gigi yang memerlukan bantuan kopling geser agar terjadi perpindahan tenaga dari poros input ke poros output. Nih, dari poros input ke poros output. Nah, transmisi jenis constant mesh antara roda gigi input dan roda gigi output yang sebelah kiri selalu berkaitan, teman-teman. Tetapi ya, roda gigi output tidak satu poros dengan poros output transmisi. Tenaga akan diteruskan ke poros output melalui mekanisme kopling geser. Transmisi jenis ini memungkinkan untuk menggunakan roda gigi lebih dari satu jenis. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kopling gesernya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada tipe synchromess. Cara kerja dari synchromess sendiri itu ada sebuah perbedaan besar nih, di mana gear output terhubung dengan poros output secara longgar. Terdapat celah antara gear output, nih, celahnya, dengan poros. Nah, ini porosnya. Jika kita hanya menghubungkan satu roda gigi dengan poros pada satu waktu, maka poros akan memiliki kecepatan putar yang terhubung dengan roda gigi, teman-teman. Oke, lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke komponen dari transmisi manual sendiri. Kalau di sini bisa kita lihat nih,
Di depan ini ada input save-nya. Di tengah ini ada tadi synchronous-nya, synchronous gear. Terus ada counter gear and save-nya. Ada transmission gear-nya. Ada shift block-nya, shift linkage. Ada transmission case-nya nih yang sebelah sini. Eh, case dari transmisinya. Terus ada reverse ideal gear-nya, ada extension housing-nya, ada bearing-nya yang biasa kita kenal, ada output shaft-nya, dan ada gear shift lever-nya. Nah, gimana nih teman-teman? Makin pusing atau gimana nih? Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan dari bagian komponen-komponen dari transmisi manual. Oke, oke. Banyak ya. Nah, kalau tadi dari bahasa Inggrisnya, sekarang kita pelan-pelan ke bahasa Indonesianya dulu. Kita translating dulu nih. Dari teman-teman ngerti sedikit-sedikit lah apa itu transmission, input salve, gear transmission, dan sebagainya. Oke. Pertama ada transmission input salve atau biasa kita sebut dengan poros input transmisi. Yang kedua ada gear transmission yang biasa kita sebut dengan gigi transmisi. Yang ketiga ada synchronizer atau gigi penyesuaian. Yang keempat ada shift fork atau garpu pemindah. Yang selanjutnya ada shift linkage atau tuas penghubung. Selanjutnya ada gear shift lever atau tuas transmisi atau tuas pemindah persneling, teman-teman. Selanjutnya nih yang aku bilang tadi, ada transmission case atau bak transmisi, ada output shaft, ada main bearing atau bantalan. Nah, bearing tadi ya guys. Nah, selanjutnya ada counter gear, reverse gear, dan hook slave. Oke, udah ada gambaran sedikit-sedikit lah ya dari komponen-komponen transmisi manual ini. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi komponennya nih, lanjut kita. Nah, kalau dari input transmisi atau transmission input salve-nya itu sendiri, komponen ini adalah roda gigi yang bekerja sama dengan kopling yang berfungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Nah, jadi komponen ini penting banget nih, teman-teman. Yang biasanya di awal-awal biasanya ya. Lanjut, ada transmission input salve. Oh, selanjutnya ada gigi transmisi. Oke. Gigi transmisi ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan mesin menjadi output gaya torsi. Pengubahan gigi transmisi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan. Oke, yang selanjutnya ada gigi penyesuaian. Kalau tadi ada gigi transmisi, sekarang ada gigi penyesuaian. Kalau gigi penyesuaian ini apa sih, Kak, fungsinya? Nah, kalau gigi penyesuaian ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mobil sedang bekerja, teman-teman. Nah, jadi pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman meski mobil dalam keadaan berjalan. Nah, ini penting banget nih buat mobil sendiri, gigi penyesuaian ini. Oke, lanjut. Ada garpu pemindah atau shift fork. Garpu pemindah itu berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang. Nah, ya ini juga penting juga loh teman-teman dalam sebuah transmisi manual. Oke, selanjutnya ada tuas penghubung atau shift linkage. Shift linkage sendiri itu berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau yang biasa kita sebut dengan garpu pemindah tadi, teman-teman. Nah, tuas penghubung ini bisa menghubungin tuas persneling dan garpu pemindah ya, teman-teman. Oke, lanjut ada tuas pemindah persneling. Tuas ini berfungsi untuk mengendalikan pengendali dari pengemudi sendiri untuk memindahkan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang mereka inginkan. Nah, komponen ini biasanya terletak berdekatan dengan sang
pengemudi yang biasanya ada gigi 1, 2, 3, 4 itu loh teman-teman. Nah, kasih tahu kan? Oke, lanjut ke bak transmisi atau transmission case. Bak transmisi ini berfungsi untuk dudukan dari bearing transmisi, teman-teman. Nah, bak transmisi ini untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Jadi berfungsi banget nih, kalau nggak bakal kemana-mana olinya. Nah, pada saat pergerakan setiap komponen dalam sistem transmisi, mobil bisa tetap lancar dan juga halus. Jadi nggak mengganggu gerak dari mobil itu sendiri, teman-teman. Oke, selanjutnya ada output shaft. Output shaft itu poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Nah, selain itu, komponen output shaft ini bisa digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Nah, selanjutnya ada bearing atau bantalan. Bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi, teman-teman. Namanya aja bantalan. Udah pasti tuh, dia itu terletaknya biasanya di tengah-tengah antara mesin-mesin, antara komponen-komponennya itu, biar nggak bergesekan dan nggak menyebabkan gesekan lah, gitu. Biar nggak ada percikan-percikan. Gitu. Oke, selanjutnya ada apa nih teman-teman? Ada counter gear. Counter gear digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Oke, lanjut ke reverse gear. Oke, reverse gear ini berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Hal inilah yang membuat mobil kita bisa berjalan mundur saat kamu gunain tuas persneling ke arah reverse gear, teman-teman. Jadi dia buat mundurin mobil gitu bisa, teman-teman. Oke, udah mulai paham belum dikit-dikit? Oke, selanjutnya yang terakhir nih, teman-teman. Hook self. Hook self itu ternyata pengunci penyesuaian gigi percepatan. Nah, tadi bingung apa ya artinya hook self? Oke, lanjut. Hook self ini membuat output shaft menjadi bisa berputar dan juga berhenti. Jadi dia yang mengatur output shaft-nya. Oke, selanjutnya susunan uh, dari giginya ini sendiri. Oke, susunannya itu uh, memiliki 5 gigi kecepatan yang biasanya ada di mobil. Nah, itu ditambah dengan gigi mundur yang ditandai dengan R nih, teman-teman. Nah, penempatan gigi mundur atau R krusial karena bisa salah memasukkan dapat mengganggu jalannya kendaraan. Kalau misalnya kalian nih ada di turunan, kalian bisa sesuaiin nih. Jangan sampai yang ngebut, kita bisa pelanin ke gigi yang lebih rendah. Nah, kalau kita mindahin giginya itu ke gigi yang kecepatan tinggi akan menyebabkan fatal tuh teman-teman. Kalian bisa kecelakaan atau sebagainya ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan gigi-gigi pada mobil ini. Oke, lanjut untuk kelebihan dari transmisi manual itu sendiri, pemakaian dari bahan relatifnya udah pasti lebih irit ya teman-teman dibandingkan yang menggunakan transmisi otomatis. Dan untuk harga perawatannya sendiri lebih murah dibanding dengan otomatis dengan transmisi otomatisnya sendiri. Dan yang terakhir itu lebih responsif ya teman-teman. Jadi transmisi manual ini banyak ya kelebihannya. Bahan bakarnya lebih hemat, terus harga perawatannya juga lebih murah, terus lebih responsif tuh. Enak banget ya transmisi manual ini. Oke, lanjut. Oh, ternyata dia juga ada kekurangan, teman-teman. Seperti kita ini manusia yang ada kekurangan, tetap aja semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oke.
Dari kekurangan transmisi manual sendiri itu dia lebih melelahkan pengemudi ya teman-teman, karena pengemudi harus menginjakan pedal kopling dan menggunakan tuas transmisi ketika ingin mengatur kecepatan atau kursi kendaraan. Sedangkan kalau transmisi otomatis tuh nggak perlu gitu pengemudinya nginjekin pedal koplingnya, jadi lebih santai kalau pakai transmisi otomatis itu. Oke, yang selanjutnya itu dari kekurangan transmisi manual ini ada eh, manual dikendarai pada jalan yang macet, maka kampas kopling akan lebih cepat habis dan panas karena pengemudi akan lebih sering memindahkan pedal kopling, teman-teman. Nah, nggak apa-apa, walaupun ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan kalian bisa pilih mau pakai transmisi manual atau otomatis ya teman-teman. Itu pilihan dari kalian sendiri. Oke, saya rasa cukup materi dari saya. Semoga dari penjelasan saya mengenai transmisi manual ini dapat diserap buat teman-teman semua sedikit banyaknya bisa diambil ilmunya. Eh, Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.